juga untuk Falcon Vega yang notabene sering banget kalah sama tim Vitality. Tapi ya kita bakal ngeliat juga dari sistem ban pick-nya yang akan dilakukan oleh kedua tim. Langsung udah ada Zaz karena dari tim Falcon Vega yang mendapatkan first pick dan juga first ban ya. Oke, Zaz masih normal dah ya. Still Hero yang watch run meta lah bisa dibilang. Sementara dari Vitality mungkin ada gerakan-gerakan untuk threat hero sih. Balik lagi nih global ban ya. Gue udah ngeliat makin kesini untuk game pertama tuh sering banget banyak hero-hero yang lepas seperti Assassin Link, Hayabusa. Terus nggak di-pick juga karena memang mereka tuh sadar ini minimal aja 3 game. Iya. Jadi mereka harus mikirin ya based on 3 game minimal. Tapi ya worstnya akan ada di 5 game. Ya, tipikal dari global ban soalnya ya. Jadi mereka harus mempersiapkan, mungkin bisa dibilang save the best for the last untuk di momen-momen penting mereka. Jadi mereka simpen dari hero-hero tersebut. Tapi ada satu hero-nya Vivian yang di-ban, Tigreal. Spesifik ya. Iya, biasanya kalau dari beberapa match sebelum dijalankan sama Vivian dan kawan-kawan ya, Minonya Vivian sih sering muncul, sering dikasih. Sering. Mungkin kalau sekarang ada pertukaran juga nih yang harus mereka pikirkan. Lagi-lagi best of 5. Kalau seandainya mereka all in di game yang pertama, katakan mereka menang deh. Gak usah repot-repot, mereka menang. Tapi ya mereka nggak bisa untuk mikirin selanjutnya gitu kan. Karena tier A-nya udah diambil dari setiap role. Itu bakal bahaya juga. Itu bakal dampaknya terus-menerus sampai game kelima bahkan. Iya. Nah itu yang meminimalisir terjadi game 5 ya jelas mereka harus benar-benar all in di 3 game awal mereka sih. Apalagi kan ya kalau ngomongin dari tim Vitality, Cassius pengalamannya banyak banget. Udah pernah ada di Alter Ego, ada di Dewa United dan sekarang berada di tim Ladies, tim Vitality. Ya ini mungkin pengalaman tersebut yang akan dia bawa. Walaupun Cassius mungkin belum pernah merasakan adanya global ban mungkin ya Lim ya. Cassius ya, karena dia NPL kan. Di NPL nggak pernah ada global ban juga. Tapi gua rasa untuk pengalaman sejauh Cassius, kayaknya nggak masalah juga sih. Mungkin ya masalahnya adalah sinerginya loh. Jadi bukan sekedar dia ngambil hero tier S dari role-nya. Kalau misalkan gagal ya dia bakal susah lagi. Sementara Roger, Hero yang paling sering muncul lah untuk di MDLID season ke-10 ini ya. Roger langsung diamankan. Dan ini menjadi salah satu ya hero power juga untuk Caramel. Berapa kali kita sering lihat Caramel dengan Rogernya. Cuman ya terakhir ya waktu gue nonton tim Falcon Vega, ini Caramel farmingnya selalu diganggu terus, ya ditemenin terus, nggak kasih nyaman ya. Iya. Sementara untuk Vitality sendiri ada added, ada Valentina yang masih open juga. Mereka punya banyak pilihan, bahkan Ruby yang di combat bersama dengan Halos. Fleksibel juga ya dua hero ini. Bahkan Ruby-nya mungkin bisa berada di tangan dari Chell atau mungkin berada di tangan Vivian juga. Dua hero yang benar-benar menguntungkan untuk tim Vitality untuk bisa ngegocek-gocek dari segi strateginya. Mungkin nantinya akan ditutup gold laner di akhir ya, biar Ruby-nya ini akan flex terus. Tapi bisa aja sih kalau memang memunculin di 3 nanti juga nggak ada masalah. Untuk Falcon, respon dari adanya Hylos biasanya itu kara-kari sebenarnya. Tapi apakah langsung mau diambil duluan karinya? Atau ya, yang biasa ketemu Hylos yang mengganggu Cici di lane-nya. Bisa match up XP lane-nya ya. Iya. Wah itu benar-benar diburst habis-habisan. Tapi Aurora ini menjadi salah satu tier S juga sih untuk sekarang di arah mid lane. Selain Chusin, selain Zaz dan Cici langsung diamankan. Gue ngerinya nih kalau udah keluar Cici gini, Hylosnya nggak jadi XP yo. Tiba-tiba ke roamer ya. Iya itu dia. Kalau ya lawan Ruby juga masih oke sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan flex lagi gitu kan, dia ambil XP yang clear cepet gitu-gitu akan lumayan berat. Walaupun Cici terhitung hero yang dia nggak kalah banget lah untuk landingnya, walaupun single target ya. Tapi dia nggak gampang maksudnya untuk di zoning gitu. Paling direct lah kalau emang di awal tuh bisa pegangin. Oh direct sih kacau sih damage dari awalnya juga ya, dari penetrasinya. Cuman udah lumayan jarang sih kita ngeliat direct muncul. Ya, dulu dipakai hanya untuk match up dan karena waktu itu sistemnya jungle tank kan. Iya. Makan front to back jungle tank keras banget, cara ya bonyokin jungle-nya ya udah pakai direct armor break. Dan ada Luoi yang dimunculkan oleh teman-teman dari tim Vitality. Buset. Ini sih front to back-nya bahaya banget sih ya Lim ya. Iya, dan hati-hati juga nih dengan rotasi cepat dari Luoi ya. Delay dari
diversion tuh cepat sebenarnya. Kayak dari level 4 juga dia udah bisa pakai. Ya. Dan cooldown yang lumayan kayak sekitar ya 20 hampir 30 lah tergantung emblem. Kalau memang itu bisa dimaksimalin, gua rasa kayak lu bayangin aja ada Hylos yang rotasinya cepat itu kan. Kayak ada di mana-mana lah secara nggak langsung. Hylos pun gua rasa tipikal hero yang bisa tabrak turret gitu loh. Dia nggak takut sama sekali. Ya. Tapi ya follow up damage-nya nih tinggal ditutupin semua. Gold lane-nya mungkin karena Chal terbilang ujung tombak juga dari Vitality. Ya. Masih ada Cloud mungkin yang bisa dihilangkan, ada Kari dan Angela ternyata. Wah, memang pilihan bijak sih ya. Bijaksana banget. Angela mengisi ke dalam tubuh Cici, mengisi tubuh Roger. Wah, ini bahaya banget. Bahkan kalau Cici makin sustain lagi di depan dia. Iya, itu jadi hyper carry sendirian dia. Iya, Yoyo Blitz terus-terusan. Dicicil sampai habis. Roger juga agak kacau sih sebenarnya kalau masuk Angela kan. Movement Iya. speednya, damage-nya. Band yang cukup oke sih sebenarnya. Ini yang gue bilang tadi sih. Walaupun Angela sekarang bukan prioritas dari pick, tapi kayak ngelihat ada dua hero yang enak banget combo sama Angela, ya Cassius mungkin dengan pengalamannya sadar. Iya. Ini berpotensi juga nih, makanya langsung di ban. Simpelnya dia untuk mengisi ya, untuk mengisi dengan ada dua pick tersebut yang cocok. Tapi dengan Julian, wih, hero early game yang dihilangkan juga oleh teman-teman dari Falcon Vega. Ini mungkin pengen mengecoh juga kalau Rogernya nanti akan ada di jungler. Jadi mereka mulai tipis-tipisin lagi nih. Setahu gua kayak beberapa scene kompetitif yang gua tonton juga ladies ya maksudnya. Dari Vitality, Vival itu assassin banget anaknya. Link, Haya, even itu Fanny bahkan. Dia sering banget main Lancelot juga. Tapi gua nggak tahu sih untuk sekarang match up Roger juga yang kemungkinan Roger jungle mungkin bisa diputar lagi nih ke arah fighter seperti Alpha, seperti ya mungkin Julian yang udah di ban juga, atau even Bane Ya. itu juga masih masuk loh. Iya. Buat push turret, buat adu objektif, Loli. Dan ya ada Lolita yang di ban. Oh, nggak mau combo mungkin Halo mungkin? Iya ya Hanabi Lolita ya. Kenapa nggak Bila? Siapa? Bilo. apa? Hanabi Lolita. Bilo ambil belakangnya. Kenapa halo gitu kan? Atau Bita ya? Bisa. Iya. Awas. Tadi gue udah hampir salah tuh kan. Tapi satu band terakhir menurut gue lebih cocok ke arah jungle tetap sih. Iya ya. Daripada dia mikirin goldnya yang dia juga sebenarnya belum punya gold kemungkinan karena Iya. Roger Flex ya. Lancelot mungkin ya, atau Bane. Kalau assassin Lancelot atau Nolan Joy, Nolan ya. Tiga assassin. Kalau fighter Alpha. Your team is picking. Ya. Tadi sebelum kita nge-kiss ya, nge-rank Harit di band terus ya, Bang. Benar. Kayak top prioritas di Gold Lane menurut gua masih ada di Harit juga salah satunya ya. Salah satunya nggak semua, tapi Ya. kayak sering banget di pick di MPL juga kita lihat, bahkan ada yang beberapa first pick loh. Bahkan diadu sama Lunox ya. Iya, makanya muncullah Lunox Gold Lane. Ya memang sekarang Lunox Gold Lane ya tergantung situasi sih, nggak bisa kita langsung yakinkan Lunox langsung muncul. Dan untuk fase berikutnya ini masuk ke fase yang kedua untuk membuat flex ke arah Ruby-nya lagi kah? Dengan mereka ambil ke arah jungler. Your team is picking. Ambil jangkauannya dulu. Ya, bakal enak lagi nanti kan Nolan. Nolan. Ini dia Ruby-nya, kita belum tahu nih Ruby mana nih. Iya. Bukan Ruby Depok sini kayaknya. Benar, jauh tuh Depok. Iya. Sejam dari sini, Pak. Tapi dari Falcon langsung dua nih. Dia mau nggak mau harus tunjukin langsung Rogernya kemana. Ya terserah lah, maksudnya Ruby-nya mau ada di XP, ada mau di Golden atau di Rom bahkan. Itu udah harus siap dari Falcon. Ini Kufra enak sih. Ruby-nya jadi sulit bergerak, kena bounce symbol. Nolan juga demikian. Cuman memang timingnya nanti ketika ada diversion ini yang dia harus perhatikan rumput. Karena bisa aja nanti menggagalkan niat jahat dari Kufranya itu. Kalau inisiator dia butuh satu badan lagi sih. Menurut gue Cici agak kurang. Bisa tapi nggak sampai kuat banget. Grok pilihannya lumayan wise. Unit awaiting orders. Dan Tactical ya Rogernya team akan is ada di picking. jungle. Kari masih tetap ya untuk lawan Hylos. Iya sih. Wih, ini Hylos-nya bonyok banget ya. Nomor sih udah. Ini udah kena Kari, kena sama Cici juga. Ini kalau dipaksain ke arah EXP kayaknya first blood dengan sangat cepat bisa terjadi nih. Untuk ke arah teman-teman dari Falcon Vega. Hingga sekarang dari teman-teman dari Vitality mereka bakal butuh satu damage dealer lagi harusnya. Ngeliat udah ada Kari seperti ini. Tapi gue jujur aja ngeliat Hylos XP bisa-bisa aja nih. Lane-nya memang nggak terlalu oke. Tapi sampai menit 5 lane-nya akan dipegang sama Nolan.
Jadi kayak dimanapun Hylos ini akan impactnya sama aja sih menurut gua. Level menit 5 itu akan ikut team fight, tapi last picknya nih harus yang lumayan mandiri ya. Karena ya ngomongin experience anggaplah kalah, jadi Gold Lane nggak boleh kalah juga. Nathan satu asuransi last game juga, dan magical damage nih untuk nutupin kekurangan dari ya Luoi mungkin yang susah untuk ngasih damage dengan range yang lumayan pendek. Ya walaupun memang dari Falcon Vega ini yang harus maju ke depan ya kalau bisa dibilang, dan itu membuat dari Luoi nanti akan lebih mudah untuk melakukan duality-nya. Tapi tentu saja itu butuh inisiasi dari Groknya dulu, butuh dari Walters-nya dulu. Ya. Dan Walters nggak boleh sembarangan juga nih, bakal Iya. bisa dipunish. Untuk farming speed gue agak condong ke bagian kanan tadi dari Vitality, tapi untuk mid lane gameplaynya Falcon harusnya pegang banget. Roger, Aurora, Cici, Kari, wah ini kayak udah modal-modal 2 item gitu udah mulai sakit kan. Itu bisa pegang game harusnya. Oke, tapi ada talent prediction presented by KFC. Kita berseberangan. Tapi kita yakin akan 3-0. Iya, dengan dari skornya memang sama tapi dari timnya yang berbeda. Iya. Dan wow, ini dia vibes yang jarang banget kita temui. Karena adanya tim ladies berhadapan dengan tim ladies di kompetitif yang isinya bukan ladies semua. Iya, isinya para punggawa campuran kalau bisa dibilang. Tapi ini dia untuk match kedua kita, game pertama. Game yang bisa menentukan siapa yang akan pulang nantinya. Dan tidak akan bisa melanjutkan ke babak selanjutnya di Progressive Round MDL ID season yang ke-10. Hylos Romer. Ini yang tadi sempat kita bahas juga kan, kayak wah terlalu banyak match up yang gak bagus lah untuk Hylos. Jadi memang lebih baik taruh Romer aja, dia bisa nge-screening Grok juga. Tapi harus hati-hati juga nih, karena Grok di awal dia lemah magical juga kan, sebelum ada item magical defense. Itu sampai Agatha bener-bener ke pressure abis-abisan, Lim. Dan kalau bisa dibilang dengan hadirnya Tal dengan Grok sebenarnya lebih cepat untuk clearing minion gak sih? Iya, Force Nature ya. Walaupun Talnya bonyok dan battle retribution. Bahkan dari Vival nggak pakai retri dan dapat. Iya, damage-nya udah cukup mumpuni. Tapi dari segi emblem itu sendiri, wah ini kalau dilihat-lihat antara Nolan dan Roger yang menarik. Gak pakai Warcry. Ya, satu lethal ignition lebih untuk burst damage. Rogernya untuk mobilitas ya. Tapi wah ini Vivian sih reman juga nih. Parah. Bandel banget pergerakan dari Vivian yang mencoba untuk ngerusuh. Tapi sekarang dengan Caramel yang coba untuk maju ke arah depan. Dan dia Vivian langsung menjadi korban pertama tanpa perlu harus berubah menjadi Wolf Transformation dari Caramel. Barrier yang begitu baik dari Tal tadi. Dia ngebeli waktu sampai dapetin buffnya juga dari Caramel. Dan ya kita tahu Roger tipikal hero yang memang bisa nge-punish siapapun masuk jungle di awal. Dia punya damage yang mengerikan juga di awal. Ya itulah first blood yang bagus banget sih. Ini mahal untuk Falcon loh. Iya, dan dapat poin kill buat Caramel lagi. Itu membuat dari Caramel bakal lebih mudah lagi untuk snowball. Apalagi tipikal Nolan kan cepet banget farmingnya ya. Ini kan 1 poin kill jadi modal awal sih harusnya. Makanya Roger versus Nolan. Ini sebenarnya dua-duanya cepet sih. Dua-duanya cepet. Kita akan lihat nanti di menit 5 prioritasnya ke arah mana dari masing-masing tim. Kalau dari Vitality yang udah kasih Nolan duluan, ya akan lebih cepat. Tapi lihat, setupnya cepet banget. Buset, udah dengan penuh semangat ya teman-teman dari Vitality dapetin ke arah turtle yang pertama tanpa ada kontes pula. Tapi Fumuyeko di arah belakang terkena impact dari adanya Yoyo Blitz, hampir membuat dia sekarat. Bonyok sih emang. Tapi kalau setup turtle kayak tadi, Falcon Vega jadi rugi nih. Ini masih debut pick juga ternyata untuk Vival. Pertama kalinya Nolan keluar ya di tangan Vival. Sementara kalau Hylos juga ternyata ya Vivian debut pick juga karena rata-rata di XP. Iya, dan Nathan juga ya untuk Cel. Banyak yang debut ternyata. Selamat datang ya untuk 3 hero tersebut bagi tim Vitality. Oke. Kita tinggal nunggu rotasinya sih sebenarnya. Kalau rotasinya jalan lancar mungkin bakal enak dan Agatha. Wah, ini mulai ke gap nih. Ring of Punishment dibuka, bahkan Blackseer yang kali ini gak kena siapa-siapa. Terlalu dini tapi Violet dengan Vengeance yang udah dibuka ini bakal berbahaya untuk dirinya. Bahkan dengan Glorious Pathway. Lihat bagaimana dengan Water Flicker. Combo yang berjalan manis Caramel tinggal finishing dengan adanya 1 lane ke pound saja. Wah ini poin kill kedua untuk Falcon Vega. Masalahnya Vival yang tumbang. Jungle tumbang di awal itu bakal berat banget. Sementara di arah gold lane gak terbilang menang juga. Inisiasi yang mahal banget dari Tal tadi dengan flickernya. Dia bisa dapetin ya lagi-lagi Nolan gak bisa ngedebuff juga sekarang. Burst damage-nya cukup. Mungkin untuk Vitality sekarang kayak mereka boleh jaga jarak sih. Gak initiate duluan lah. Iya, karena ini memang dari tim Vitality kalau dilihat-lihat tipikal yang harus nunggu. Apalagi mungkin butuh inisiasi dari Cini juga. Oh gak kayak gitu. Nah nih contohnya diversion udah kelihatan nih. Tapi diversion tersebut langsung disambut dengan ada 1 entropi. Glorious Pathway dibuka. Cincau yang dalam masalah
masih bisa mundur pula. Bahkan Karamel udah siap sedia untuk ngecover. Setidaknya nge-bait flicker lah ya untuk Cincau. Ini nextnya bisa digeng lagi. Tapi kebiasaan buruk nih nggak dari Ladies doang sih menurut gue, dari MDL juga sering banget terjadi. Flickernya udah di-bait tapi sampai flicker ada lagi dia nggak diapa-apain. Nah, Itu kebiasaan buruk sih. rugi jadinya. Iya. Udah nge-bait kayak gitu tapi nggak dilanjutin. Tapi mudah-mudahan mungkin ini bisa menjadi informasi yang baik untuk tim Vitality ya. Apalagi dari Turtle yang kedua, mereka bakal coba pegang. Tal, lagi nggak ada flicker. Tapi dia punya wild charge, dia bakal coba untuk ngeganggu. Bahkan sekarang dengan adanya satu certain call yang dilakukan oleh Violet, diusir mundur rekan-rekan dari tim Vitality. I'm offended? Oke. Tidak kena dari Fumi Eko. Bahkan dengan Edonra walking, Glacier mulai dibuka pula dengan ada Glorious Pathway. One charge, terangkat 3 player tapi dengan ada Pride of Ice. Tetap saja Agatha tidak bisa berkutik di tangan Fumi Eko. Apalagi nggak ada flicker Agatha. Dia harus cari posisi lagi dan sekarang takeover dari Turtle-nya ini nggak bisa sih di kontes. Menurut gue Kasih udah pilihan terbaik. Ya, bahkan ya lihat aja dari Karamel udah menjauh dari area turtle tersebut. Bahkan diversion yang mau diversion. dilakukan, hati-hati sosok dari Cincau. Happy birthday Cincau. Perjalanan dia untuk naik ke arah top lane digagalkan dan nyawanya terambil. Bahkan inisiasi ke arah purple buff juga dapat oleh Vival. Vivian mencoba untuk mundur dengan Relic Pulse. Lagi-lagi Karamel berhasil mendapatkan satu targetnya. Relic Pulse kedua, tapi Vival masih cukup berdaya di arah depan. Tanpa retribution tadi, Vival bisa dapetin purple-nya. Agak sedikit kecepatan dari Karamel penggunaan retribution-nya. Mungkin dia nggak dapat info kali tadi di Turtle sempat retry atau enggak dari Vivalnya. Makanya dia tadi buru-buru untuk retry dan akhirnya nggak dapat. 1000 gold langsung di take over. Semua usaha Falcon Vega di awal sampai di menit 5 ini seakan sia-sia. Iya, langsung bisa diamankan balik sama tim Vitality. Apalagi Turtle dapat 2. Habis dapat Turtle, dapat point kill, dapat ke arah purple buff. Ini untungnya berganda dan Violet lagi down lagi. Yang akan terus memberikan satu pressure buat Chell dengan penuh semangatnya. Entropi dibuka untuk memberikan cicilan-cicilan. Emang kelihatan sih Chell. Dia galak banget ya. Dia tipikal yang agresif tapi lagi-lagi diversion. Harusnya ketahuan sih ya. Ada Tal yang siap di rumput tersebut. I'm offended dibuka. Glorious Pathway target pada Cincau. Flickernya terbuang. Dan sekarang ini membuat dari Cincau masih selamat lagi untuk kali kedua dari sergapan. Bahkan sekarang Chell-nya sama dengan Karamel. 1v1 situation, masih ada entropi dan damage dari Chell. Ternyata sudah cukup menyakitkan untuk Karamel. Tapi harus hati-hati loh. Salah dikit sama Roger dia menang mobilitas soalnya kan. Iya. Itu bisa dimakan juga. Tapi mirror kah? Atasnya bakal dilepas dulu. Vitality akan fokus defense bawah. Dan bener Lim, ternyata setelah ada diversion tadi ya. Yang pertama ketika nge-trigger flicker Cincau. Nggak ada lagi tuh untuk nge-press ke arah Cincau yang gak ada flicker. Dan akhirnya terbukti tadi, akhirnya Cincau bisa mundur lagi dengan flicker barusan. Cuman ya paling nggak mereka coba lah dari Vivian. Wah, masih ada Glorious Pathway. Untungnya untuk bisa kabur dari serangan yang berbahaya diciptakan oleh tim Falcon Vega. Dengan adanya satu konsil dibuka. Offended yang tepat dari Fumi Eko tapi dibahaskan dengan Watchers. Lagi-lagi Karamel bisa menjadi striker utama tapi Agatha di arah belakang. Dengan flankingan yang tepat dari Vival. Membuat akhirnya point kill berhasil dikantongi pula oleh Vival. Ini free banget Chell-nya. Dari setiap kejadian yang diciptakan tadi oleh Falcon Vega, Chell-nya fokus untuk ambil space farming di bagian bottom lane. Dan itu terlihat banget. Ini dampaknya akan bahaya ketika dia udah join nanti. Apalagi damage dari Vival ini yang udah gak bisa dianggap remeh. Agatha dia harus sadar kalau dia bisa di solo pick off dengan mudah. Dia gak punya defensive skill yang gampang. Dan lihat Tal, bahkan coba buka aja udah langsung dipok. Oh iya loh. Ya ini magical defense kan nggak ada ya juga dari Tal. Dan ini tiga magical loh. Dari Chell, dari Vivian, dari Chini juga. Ya wajar. Melihat bagaimana Tal dari tadi ke pressure. Darahnya cukup sekarat. Tapi melihat bagaimana nanti potensi dari Tal yang mungkin bisa untuk melakukan inisiasi flicker wild charge kayak tadi di awal-awal permainan. Mungkin bisa merubah segalanya. Ya kita akan lihat nanti ya seperti apa lagi gerakan-gerakannya. Tapi untuk inner turret gak bisa di defense, mereka coba mirror di bagian bawah. Wah, tapi Vivalnya bakal jadi target operasi. Masih bisa untuk mundurkan? Tidak. Kali pos dari Karamel. Yang begitu mematikan, langsung ada sedikit mirroring di arah bottom lane. Cincau dikasih space untuk bisa dapetin outer turret di arah bottom lane. Tuh, Vivian terjebak kah? Ini zoning sih, bukan jebak. Iya sih. Karena niatnya mereka mau dapetin outer turret dari mid lane. Ini untung berganda banget untuk tim Vitality. Jelas, inner turret atas hilang. Outer di mid lane hilang. Visionnya ini bakal lebih bebas lagi. Untuk next objektif netral ada di atas juga. Bawahnya bakal dikontrol dulu. Mungkin 3-2. Chell ditemenin dengan satu orang. Atau yang nemenin jangan-jangan Chini.
itu bakal impact-nya lebih dahsyat lagi karena ketika udah selesai clear, dia bisa langsung diajak diversion buat team fight. Ya, tinggal cari rumput yang kosong dulu nih. Cuman kayaknya ditemenin sama Fumi. Sehingga dia bakal coba untuk ngasih inisiasi dengan nanti ada Wolf King ataupun I'm Offended. Untuk memastikan lawannya udah pasti langsung sekarat atau nggak bisa langsung hilang. Apalagi Chell damage-nya udah sakit nih harusnya di awal-awal kayak gini nih. Udah unggul bahkan Holy Crystal jadi backup. Dan ini di skip sih, Targetnya hilang cuma-cuma bahkan. Tapi dia menang zona di arah Lord nanti ketika muncul. Masalahnya masih 20 detik lagi nih. Dia udah setup di sana dan gua rasa nanti akan jadi tugas Vitality untuk ngebuka ya pasti dari Vivian. Kecuali ya memang akhirnya mereka nggak aware sama map dan akhirnya kena trap. Buset. Ini kesabaran dari Violet. Apa ya, map awareness-nya sangat tinggi loh dia loh. Dia nggak mau sembarangan masuk. Dia bener-bener aware dulu nih. Jangan sampai kalau dia masuk rumput ada 3 player dari tim Vitality. Maka kan diversionnya coba untuk dibuka. Menuju ke arah rumput di arah mana ada purple buff. Tapi Karamel, aduh posisinya tidak enak sekali. Dengan ada satu armor pendant yang dilakukan dan membuat dari Karamel hilang dan juga ter-shutdown. Begitu juga Ngetal yang kali ini menjadi makanan lezat bagi Chell. Itu sendiri entropi yang masuk ke dalam tubuhnya. Membuat dari Tal menjadi korban kedua. Wow, gerakan yang cukup baik tadi. Setelah ambil semua objektif di bagian bawah, mereka langsung diversion ke arah Lordnya. Seakan-akan setup dari Falcon Vega sekitar 30 detik lebih tadi. Mereka kuasain zona tersebut seakan sia-sia karena akhirnya team fight-nya dipegang lagi sama Vitality. Dan Karamelnya sendirian terus dari tadi Lim ya. Karamelnya bener-bener nungguin. Tapi sayangnya malah dia yang ditunggu sama Ajal oleh teman-teman dari Vitality. Inner turret di arah mid lane juga sudah hancur. Ini makin memperkuat lagi nih vision dari tim Vitality. Wah, ini bahaya ketika memang Trilane push bisa dijalankan dengan baik. Soalnya semua inner kan hilang nih. Nanti best turret ya mungkin memang pasifnya ini bakal jadi satu senjata untuk mereka ngebalikin. Masalahnya dengan perbedaan gold hampir 6.000 gold. Ini agak berat nih. Vival udah hampir full item, bahkan udah full item mungkin. Chell dengan Divine Glaive-nya. Dan posisi Chell ini gue rasa gak bakal ada yang bisa nyampe. Siapapun susah banget maju langsung ke arah Chell. Iya, Violet mesti bekerja keras tuh untuk dapetin ke arah belakang. Apalagi kok masih ada entropi dari Chell-nya. Bahkan mungkin kabar baiknya mereka masih punya Agatha untuk sebagai high ground defensif. Untuk bisa melakukan satu glaciernya aja. Itu top lane Lord-nya sudah jalan. Wah, I'm Offended yang tepat dari Fumi Echo. Targetnya kepada Tal. Lihat damage dari Chell yang tidak bisa dibendung kembali. Tapi Karamel mencoba peruntukannya tapi gagal. Tanpa bisa menumbangkan Fumi Echo, malah dari Karamel yang tewas seketika. Bahkan sekarang dari tim Vitality dapetin ke arah base turret di arah top lane. Wow, ini dengan Lord yang pertama ya. Masih ada pasif juga tadi dari best turret-nya. Namun sekarang mereka mau lebih yuk. Mereka mau dapetin best turret di bagian bawah juga. Oh jelas, mereka punya segalanya untuk bisa melakukan hal tersebut. Karena mereka unggul dari kuantitas pula. Hanya 3 player tersisa dari Falcon Vega. Bahkan gak cuma di arah bottom lane. Di arah mid lane-nya pasti bisa dirontokkan oleh tim Vitality. The Council gameplay, Tal mencoba untuk mencari satu misi. Dengan ada yang flicker wild charge. Tapi bakalkan dari tim Vitality. Mereka masih belum bisa menemukan finishing touch yang tepat. Mereka bermain dengan tenang banget. Mereka ada di pekarangan dari Falcon Vega. Tapi mereka tenang, mereka nggak buru-buru ambil turret, mereka nggak buru-buru ambil kill-nya. Dan bahkan untuk power spec Vivian kayaknya sadar dia nggak bakal tumbangin secara mudah sekarang. Udah tebel banget itu. Even itu carry sih, kayak dia butuh waktu seenggaknya. Iya, karena ketinggalan dari segi gold juga. Cincau mungkin masih belum bisa mendapatkan poin item yang bagus. Tapi Wajah dibuka bersama dengan ada Ammo Vended. Agatha kembali menjadi target operasi dari Fumi Echo. Tapi lihat bagaimana Vival melakukan satu flanking dengan ada satu fracture pula. Dan akhirnya membuat dari Talnya gak selamat sama sekali. Malah Fumi Echo yang selamat tadi. Dia udah kena aggro dari turret. Dia coba untuk mundur, dia nggak ada flicker juga sekarang. Tapi ya thanks to Vival lah, dia coba untuk nge-distract di belakang tadi. Sehingga fokusnya terpecah, best turret masih selamat. Tapi ya ini satu-satunya best turret yang masih ada nih. Untuk di bagian bottom lane, Bloodwing, Chell full item. Ini siapapun bonyok sih. Ini menit 13, Nathan full item. High ground bakal terombang-ambing. Dengan adanya entropy dan Lord pasti akan diberikan secara cuma-cuma oleh tim Falcon Vega kepada tim Vitality. Ini agak berat sih sebenarnya. Ngelihat dari gerakan Falcon Vega juga untuk defensifnya mereka nggak terlalu kuat. Lihat dari player goldnya. Ini 2 orang dari Vitality di atas 10.000 loh. Chell bahkan hampir 12.000. Buset. Ini patungan Violet bareng sama Agatha baru kejar. Iya.
Set ini jauh banget ya, udah 8.000 soalnya perbedaan goldnya. Ya jelas dengan hampir 12.000 kayak gitu, Cel udah jelas bakal menjadi salah satu damage dealer yang paling utama bagi teman-teman dari Vitality. Apalagi dengan Lord yang sudah berjalan di arah mid lane. Bumi Eko juga dari tadi memberikan impact yang cukup besar dengan I'm Offended-nya. Vivian kali ini tapi One Charge dapat ke arah 3 player. Tapi gangguan mulai datang dari Vival. Bahkan sekarang Glacier mulai dibuka. Bumi Eko dalam ancaman. Dan akhirnya Agatha yang menjadi korban pertama di pertempuran itu. Dan Lordnya fokus ke arah base. Dan akhirnya game pertama berhasil didapatkan oleh Vitality. Wow, itu dia ya, one sided game terbilang semenjak di atas